Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang, selamat datang kembali di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Gimana kabarnya Bu Ibu? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Mudah-mudahan seterusnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia hadir di pertemuan P2K2 hari ini ya di bulan Oktober, dan juga kepada Ibu Ketua Kelompok Ibu Herni saya ucapkan terima kasih karena telah menyediakan tempat yang cukup lumayan lah untuk menampung semua KPM yang ada di Kampung Darussalam ini. Sebelum masuk ke dalam penyampaian materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ibu-ibu pernah mengalami masalah keuangan di mana pengeluaran selalu lebih besar dibandingkan pendapatan? Pernah, Bu? Sering bahkan ya. Sering ya. Pengeluaran selalu lebih besar dibandingkan pendapatan gitu ya. Itu masalah yang umum gitu, masalah yang sering dijumpai oleh masyarakat atau keluarga khususnya KPM PKH. Itu masalahnya tidak jauh dari pengeluaran selalu lebih besar dibandingkan pendapatan. Kalau sudah memahami hal tersebut, maka pertemuan hari ini menjadi penting karena hari ini dan juga 3 pertemuan berikutnya untuk bulan November, Desember, dan Januari akan banyak memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi Bapak Ibu untuk mengelola keuangan atau mengelola pemasukan dan pengeluaran serta untuk bisa merencanakan usaha. Jadi totalnya nanti kita akan ada 4 pertemuan. Masing-masing pertemuan itu 2 jam dan membahas tentang yang pertama mengelola keuangan keluarga, kedua cermat meminjam dan menabung, ketiga cerdas memanfaatkan layanan bank, dan keempat tentang perencanaan usaha. Nah, karena informasinya sangat penting dan menarik gitu untuk kedepannya, maka pastikan ibu-ibu untuk hadir ya di setiap pertemuan kelompok. Fokus hari ini kita akan belajar mengenai mengelola keuangan keluarga supaya mengerti bagaimana untuk membuat pengeluaran yang seimbang dibandingkan pendapatannya. Tadi masalahnya pengeluaran selalu lebih besar dibandingkan pendapatan. Nah, di fokus hari ini kita belajar untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran tersebut. Nah, sebelum dilanjut saya memiliki poster, Bu. Bisa dibaca. Stop, gali lubang dan tutup lubang dalam berhutang. Nah, ini yang sering kali menjadi permasalahannya di KPM PKH itu banyak yang gali lubang dan tutup lubang. Nah, jangan sampai ya, ini harus dihentikan atau dikurangi lah minimalnya gitu. Dengan apa? Yang pertama dengan merencanakan penggunaan uang dan kendalikan pengeluaran tuh. Terus caranya itu dengan menabung sejak awal gitu, sedikit demi sedikit asalkan rutin. Jadi nggak apa-apa untuk nabung 2.000 per hari, yang penting rutinnya atau konsisten atau istiqomah gitu. Itu dalam hal menabung. Terus yang ketiga, buatlah pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk berhutang. Nah, jadi ketika akan memutuskan untuk berhutang itu harus dengan pertimbangan yang matang. Jadi harus dipikirkan ya sebelum berhutang itu dari mana nanti untuk membayarnya, terus penghasilannya seperti apa, berapa besaran yang harus dibayar bunganya, itu berapa cicilan per bulannya kalau misalkan jangka waktunya lama. Jadi sebelum berhutang itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu.
saya ada permainan, yaitu nama permainannya menjadi orang Jepang. Nah, ibu-ibu semua boleh berdiri terlebih dahulu dan buat satu lingkaran besar. Ya, untuk permainannya itu menjadi orang Jepang. Nanti berhitung ya dari sebelah kiri ibu Itohnya. Terus ingat-ingat ya angkanya. Berhitung dari 1 dan seterusnya. Lalu ingat-ingat kebagian angka berapa. Nah, setiap kali saya menyebutkan angka, nah ibu menjawab dengan membungkuk dan menyebut hai. Gitu ya, orang Jepang kalau dipanggil itu hai, nah, sambil membungkuk gitu ya, hai. Nah, jadi misal saya menyebut 5, siapa yang kebagian 5? Ibu ini hai itu. Dan kalau saya menyebut angka 0, maka semuanya membungkuk sambil bilang hai ya, gitu. Paham ya Bu Ibu? Oke. 7. Hai. Hai, siapa 7? 4. Hai. 6. 9. 3. 2. 5. 0. Hai ya semua, luar biasa, baik. Nah, sekarang boleh duduk kembali ibu-ibu. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok terlebih dahulu Bu ya, untuk memudahkan dalam penyampaian materi. Maka harus dibagi menjadi 4 kelompok. Ini ada berapa orang? 12 orang, berarti 3 orangnya. Yang masih muda-muda ibu muda barangkali jadi ketua kelompoknya. Dari kelompok 1-nya bisa ibu itu ketuanya. Ini kelompok 2, jadi ibu itu, ibu siapa Bu? Ibu Dede ya, ibu Jubaida, ibu Lia, Bu Otim, ibu Siti Nurlayla sama. Nah ini bisa, ini tukar coba. Nah gitu Bu, supaya lebih mudah gitu dalam penyampaian materi. Nah ini untuk masing-masing kelompok Bu, ada bahan. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3 nih Bu Yanti sana ya. Ada bahan untuk pembelajaran kita hari ini. Kelompok sudah terbentuk. Barangkali sebelum memasuki ke langkah berikutnya Bu, saya punya yel-yel. Jika saya bilang uang tidak cukup, jawabnya ya diatur dong, gitunya. Uang tidak cukup, ya diatur dong, gitu. Nah, sambil menggerakkan tubuh, mau gimana gerakannya Bu? Gitunya, uang tidak cukup, ya diatur dong, gitu. Siap? Siap? Oke. Uang tidak cukup, ya diatur dong. Luar biasa. Nah, untuk memasuki langkah berikutnya, barangkali ada sebuah tayangan film pendeknya tentang keluarga Ibu Lili. Ini cerita tentang keluarga Ibu Lili. Nanti bisa dilihat apa masalah yang dihadapi oleh Ibu Lili, oleh ibu-ibu semua.